Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan. Kali ini saya ditemani oleh Aisyah Lastri dan Uci. Saya akan menceritakan rumah kosong yang dulunya telah dikosongkan selama 2 tahun. Konon katanya rumah itu selalu ada makhluk yang tak kasat mata dan ada gangguan-gangguan yang tidak masuk logika. Gimana penduduk asli, bisa diceritakan? Ya, dulu kan teman saya pernah ngontrak di rumah itu kurang lebih selama 1 tahun. Ketika teman saya ngontrak, terjadilah gangguan-gangguan yang mengganggu gitu. Kalau boleh tahu gangguan-gangguan seperti apa? Ya, contohnya gitu. Tengah malam ada yang nyuci, kemudian ada yang lari-lari di atas tangga, juga ada yang jatuhin barang, dan yang paling aneh gitu, si keluarga tersebut terkena penyakit gatal-gatal gitu. Itu Pak. Gimana menurut penglihatan Auci ketika langsung datang ke lokasi, bisa diceritakan? Pada saat saya masuk di ruangan tamu itu ada sosok Itu seperti apa? perempuan, tapi mukanya itu rata, berambut panjang. Dan ada sosok apa lagi selain sosok perempuan? Kalau nggak salah pada saat saya naik ke tangga, di atas itu ada anak kecil. Terus pas saya masuk ke kamar sebelah, ada sosok wanita, bisa dibilang kembar. Kalau boleh tahu, apa sih penyebab orang yang menempati rumah tersebut bisa terkena penyakit gatal-gatal? Jadi yang penghuni ruang tamu, kalau nggak salah, kepalanya itu kayak rontok, digaruk tuh nggak, digaruk ini Ya. rontok, jadi keinjakan sama yang punya rumah gitu, jadi menyebabkan gatal-gatal. Emang sosok itu udah lama di situ, apa pendatang baru? Itu sosoknya asli di situ. Selain sosok-sosok yang 3 itu, apakah ada sosok yang mengerikan? Kalau mengerikan, semua makhluk mengerikan, kan dia bisa berubah rupa. Kalau yang di kamar mandi itu dihuni oleh sosok tinggi besar. Kalau saya nggak salah lihat, situ dihuninya oleh sosok besar. Dan katanya kata teman yang satu ini selalu ada gangguan-gangguan yang tidak masuk logika gitu. Apakah makhluk tersebut yang mengganggu teman Aisyah Lastri? Itu yang ganggu, kalau nggak salah, yang di atas yang anak kecil. Yang lari-lari gitu? Iya, setiap malam dia itu bolak-balik naik turun. Soalnya anak kecil itu Kayak ajak bermain gitu. Iya. Selain itu katanya ada selalu tengah malam ada yang menyuci dan selalu ada yang jatuhin barang. jadi itu istilahnya kayak perkenalan bahwa mereka itu ada. Tapi setiap malam kan mengganggu. Iya, setiap malam. Terus iya, bisa dibilang jatuhin barang lah, yang lari-lari. Apakah sosok tersebut merasa terganggu oleh kehadiran manusia? Kalau terganggu enggak, soalnya kan dulu lama kosongnya, terus ditempati sama manusia, jadi ada yang mencuci, ada yang lari, itu udah jadi kebiasaan mereka. Apakah makhluk tersebut mengganggu warga sekitar juga, atau hanya mengganggu orang yang menempati rumah itu? Kalau mengganggu, bisa dibilang mengganggu,
Kalau yang selalu menempati itu yang ada di kamar, yang ada toiletnya. Dia itu suka main ke atas, ke ruangan tamu. Bisa termasuk usil? Bisa. Kalau itu perwujudan kayak gimana? Kalau yang itu rambutnya itu sampai panjangnya itu sampai ke lutut, Kelutut. gimana? Lumayan serem itu. Ini ya, kan teman Ai pernah bilang gitu. Ya. Ai juga pernah main sih ke rumahnya. Ada satu ruangan yang katanya sih gak boleh dibuka. Itu apa sih gitu? Itu kayaknya itu sengaja sama pemiliknya itu dikunci. Tapi yang kalau nggak salah saya lihat itu di dalam ruangan itu ada kakek-kakek. Tapi dikunci. Iya. Jadi Nggak nggak- tahu itu. Saya itu nggak sampai gitu melihat sampai sedetail gitu. Oh, jadi intinya ada kakek-kakek Iya, ada kakek-kakek. yang terkunci. Iya. Tadinya saya juga mau berkomunikasi, cuman no respon. Oh, berarti ada rahasia nggak Iya. sih? Bisa dibilang kayak gitu. Dan Walia, saat saya pengambilan gambar atau video, pas saya masuk ke ruangan, kenapa kaki saya terasa berat sebelah, dan lalu pas saya keluar biasa lagi. Itu kenapa sih? Kalau saya lihat kaki sebelah itu kayak dipegang sama sosok yang di atas, yang anak kecil. Oh, anak kecil. Itu ngikutin. Jadi ketika tim pemain film datang, itu udah disambut. Mereka itu nyambut. Nyambut. Jadi kayak semacam ingin interaksi. Pada saat saya ngobrol sama yang di atas, yang seorang kecil, Ya. kalau jualan di depan rumah itu bisa laris manis, tapi bisa beresiko kayak ya yang tadi disebutin gatal-gatal kayak gitu. Itu yang ngomong itu yang anak kecil. Kalau soal benar atau enggak itu balik lagi sama diri kita masing-masing. Tapi emang pernah ada gitu. Pernah ada. Jadi sebelum teman siapa? Teman Ai ada yang nempati, ada orang yang nempati terus jualan. Jadi jualannya itu laris, tapi bisa. Cuman gatal-gatal. Iya, gatal-gatal kayak gitu. Pas saya masuk ke dalam bersama tim, saya itu tertarik kepada suatu ruangan, kayak ingin melirik gitu lah. Itu kayak jadi miskun itu Ya. kan semuanya hampir banyak cowok. Nah itu kuntilanak itu kayak centil-centil gitulah. Oh, jadi sengaja iseng gitu atau suka itu gimana sih? Atau Suka suka. ngeliat cowok. Iya kayak suka ngeliat cowok gitu. Tapi saya aneh gitu pada saat saya keliling dari bawah ke atas sampai ke belakang-belakang itu nggak ada sosok pocong. Yang saya aneh, biasanya kan di tempat-tempat kayak gitu kan pasti ada wae kan pocong kayak gitu. Apakah sosok yang di dapur itu asli di situ atau karena kita datang dia juga ikut datang jadi kayak keundang gitu? Itu sosoknya yang di sebelah, Di kan di sebelah ada rumah kosong lagi. Pas kita datang, dia itu kayak keundang. Oh, jadi bukan asli di situ? gitu? Bukan. Jadi kan di dapur itu kosong. Jadi dia itu pilihnya yang di dapur, yang kosong. Soalnya kan di ruang tamu udah ada, di kamar udah ada. Pada saat udah kembali lagi, dia kembali lagi ke rumah kosong. Oh, jadi dia juga pengen berinteraksi gitu? Iya, kayak gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi terakhir gitu. Iya.
apakah si makhluk-makhluk tersebut bisa diusir atau dipindahkan gitu? Kalau diusir bisa sih, tapi nggak tahu juga sih. Ya karena saya diberi bisa melihat sosok tersebut itu. Kalau diusir ya bisa, tapi kayaknya bakal balik lagi. Oh, karena memang sudah Iya. iya Jadi paham. gitu. Terima kasih ya Uci telah menceritakan rumah kosong itu. Bila mana kalian ada rumah-rumah angker yang ingin diceritakan, tulis saja di kolom komentar ya. Segitu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.